muat. Nggak bisa saya masuk, Bu. Makanya saya nggak bisa presentasi nih kayak mana. Ya iyalah Bu. Nah, mana muat kita masuk ke laptop. Nggak bisa. Jadi nggak muat kalau masuk laptop. Oke, baik. Cuma bercanda, ya. Busna, bercanda. Nggak apa-apa. Kasihan nih. Oke, baik Bu Husna, nampak apa yang saya share? Belum. Nampak? Iya. Nampak. Oke, baik. Bismillah. Nampak, Jadi, Nampak, Bu? nampak? Ya. Oke, baik Bu Husna, saya matikan mood dan tolong kawan-kawan yang lain matikan mood biar suara Bu Husna lebih kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Jelas ya. Baik, silakan Bu Husna. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Menerapkan Model Pembelajaran Tematik Kuantum Problem Based Learning Kooperatif Kontekstual Model Pakem atau pembelajaran aktif, partisipatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Pengertian dari model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan. Ini Bu, nggak bisa. Nggak bisa saya lanjut, Bu. Halo. Halo, nggak bisa dilanjutkan ini. Coba Kak, Ibu baca yang di laptop aja, yang di laptop, yang PowerPoint-nya, yang di PowerPoint-nya, lain nggak usah, baca aja Bu, baca yang di laptop saja. Oh ya, boleh. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran jelas atau pembelajaran dalam tutorial untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain sebagainya. Macam-macam model pembelajaran yaitu tematik, quantum learning, problem based learning, kooperatif, kontekstual, model Pakem. Model Pakem itu pembelajaran aktif, partisipatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Model pembelajaran quantum learning adalah kiat atau petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Prinsip quantum learning adalah bahwa sugesti dalam mempengaruhi hasil dari suatu situasi belajar dan setiap detil apapun akan memberikan sugesti positif atau negatif. Selanjutnya, model pembelajaran problem based learning. Pembelajaran problem based learning atau disebut juga pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang mengutamakan penyelesaian, yang mengutamakan penyelesaian masalah yang lazim terjadi dalam prosesnya. Seperti yang dikemukakan oleh Soimin bahwa problem basic learning artinya menciptakan suasana belajar yang mengarah terhadap permasalahan sehari-hari. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil, serta secara kolaboratif yang terdiri dari 4 sampai 6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen.
Yang kelima, model pembelajaran kontekstual, yaitu pembelajaran yang merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia maya, dunia nyata, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, model pembelajaran pakem atau pembelajaran partisipatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Ini merupakan model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pelaksanaan pembelajaran pakem, diharapkan berkembangnya berbagai macam inovasi, kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang partisipatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kesimpulan, bahwa model pembelajaran merupakan hal yang sangat penting bagi para pengajar untuk mempelajari dan menambah wawasan tentang model pembelajaran yang telah diketahui. Karena dengan menguasai beberapa model pembelajaran, maka seorang guru dan dosen akan merasakan adanya kemudahan di dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, sehingga tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran dapat tercapai dan tuntas sesuai yang diharapkan. Demikian. Terima kasih. Saya sebagai presentasi mengharapkan bimbingan dari Ibu dosen dan dukungan dari teman-teman untuk perbaikan makalah kami untuk selanjutnya. Yang jelas, makalah kami sangat banyak kekurangannya dan mohon kita perbaiki sama-sama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat kali demikian kok, Bu Husna. Biar banyak masukannya, Bu. Enggak. Bu Husna, tadi baru macam-macam model pembelajaran. Ya. Ya, sampai situ ya tadi ya. Udah semua, Bu, sampai terakhir. Udah. Tadi mohon maaf Bu Husna, bisa diulang dari macam-macam model pembelajaran. Soalnya tadi terputus sama saya. Boleh diulangi Bu Husna, macam-macam model pembelajaran. Boleh, Bu. Macam-macam model pembelajaran. Ada pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pelajaran dengan dalam satu tema atau topik bahasan. Kemudian pembelajaran quantum learning, yaitu kiat atau petunjuk, strategi dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Selanjutnya, tapi quantum learning ini banyak kekurangannya, banyak segi positif, banyak segi positifnya juga banyak segi negatifnya. Dan yang quantum learning ini jarang dipakai di Indonesia, tapi kebanyakan dipakai di luar negeri. Selanjutnya, model pembelajaran basic learning, yaitu pembelajaran yang mengutamakan penyelesaian masalah yang umum terjadi dalam proses pembelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh Soimin bahwa problem based learning artinya menciptakan suasana belajar yang mengarah terhadap permasalahan sehari-hari. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif, yaitu pembagian kelompok
dengan cara siswa belajar atau bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri 4 sampai 6 orang. Kemudian yang kelima, model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Selanjutnya, model pembelajaran pakem. Pakem itu belajar aktif, partisipatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Demikian, Bu. Singkat padat lagi ya. Berapa lembar Bu Husna? Sudah lah Bu Husna. Nggak usah kita berbicara lembarannya ya. Kalau makanannya 15 lembar, Bu. Oke ya. Oke, ini ada beberapa kawan yang Bapak Ibu yang sudah mengirim PPT PDF-nya. Tapi bukan dalam bentuk PowerPoint, tapi dalam bentuk PDF ya. Baik, kita fokus ke Bu Husna dulu. Bu Husna, silakan dibuka sesi pertanyaan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya tentang permasalahan yang diajukan oleh Bu Husna dengan topik yang sudah dipresentasikan. Silakan Bu Husna. Baiklah, kawan-kawan, kalau misalnya ada masukan atau ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya membutuhkan dukungan dari kawan-kawan yang lain. Juga saya membutuhkan bimbingan dari Ibu Pengasuh. Silahkan kepada kawan-kawan. Saya ada pertanyaan, Bu. Ya. Halo? Halo, ya, silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah Ibu Husna tadi paparkan makalah dalam bentuk PowerPoint. Jadi di sini hari ini kita belajar masalah macam-macam model pembelajaran. Jadi antara 6 model pembelajaran telah Ibu paparkan, pasti ada plus minusnya yang ada setiap sistemnya tersebut. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah di antara 6 sistem tersebut, manakah yang sangat cocok dengan keadaan kita sekarang? Simpel saja Bu pertanyaannya. Manakah yang lebih cocok dengan keadaan kita sekarang dan alasannya apa gitu? Saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Husna tolong dicatat ya soalnya dan jawabannya. Nanti dicatat dalam bentuk Word dan di-share ke grup. Artinya kawan-kawan yang nggak bisa hadir dalam pertemuan ini bisa tahu materi dan pembahasan apa yang kita bahas pada hari ini. Baik, bagus pertanyaan Pak Zulkarnain. Sebentar, ya. Pak Zulkarnain ini tadi bertanya manakah yang lebih cocok penerapannya dalam Ya. Tolong diulang pertanyaannya, Pak. Iya, tolong dulu. Manakah sistem apakah di antara model tersebut yang paling cocok diterapkan pada masa sekarang dan pada daerah kita sendiri, di wilayah kita sendiri yang penuh dengan kearifan lokal ya, termasuk kita juga ada kearifan lokal karena kita mempunyai undang-undang khusus di bagian otonomi, termasuk dalam pembelajaran juga itu ada kaitannya dengan wilayah otonomi khusus. Boleh menerapkan sistem pelajaran apapun, tapi yang intinya apakah yang cocok buat daerah kita seperti zaman sekarang, Bu. Itu saja, Bu. Gimana Bu? Langsung dijawab. Satu lagi pertanyaan Husna. Ya, silakan.
Itu tadi judulnya Ibu Kita tunggu menerap. satu lagi penanya. Baik Bapak Ibu, kita terus menjawab ya. Kita tunggu satu lagi. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Ada Bu, Pak Supri. Itu penerapan model Persilakan. yang ingin ditanyakan apakah model apa sama Bu? Kurang jelas Pak Supri. Model metode itu apakah sama? Ya, Ada yang nggak matikan mood. Coba tolong Pak Yusuf. Saya hanya ingin mengetahui ataupun bertanya sedikit, model pembelajaran dengan metode pembelajaran apakah sama? Dan kalau sama pun ataupun tidak sama, kalau metode ceramah itu masuk ke ranah mana ataupun kemananya, Bu? Oke, demikian pertanyaan saya. Udah dicatat, Bu? Musna? udah. Bentar. Metode pembelajaran apakah sama dengan model pembelajaran dengan metode pembelajaran? Apakah sama model pembelajaran dengan metode pembelajaran? Ya. Eh, Maksudnya metode- ceramah masuk kemana ya? bila sama ataupun tidak sama metode ceramah itu masuk kemana gitu? Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Baik, silakan. Coba Ibu Husna ulangi soalnya, kedua soalnya. Ya, yang pertama pertanyaannya, manakah model pembelajaran yang lebih cocok penerapannya pada masa sekarang dan di daerah kita sendiri? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, model pembelajaran apakah sama dengan metode pembelajaran? Kalau sama, metode ceramah masuk ke mana? Kalau sama ataupun berbeda, kalau sama ataupun berbeda, metode ceramah masuk ke mana? Itu pertanyaan Pak Sukri. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Kalau pertanyaan Pak Zulkarnaini, mana yang lebih cocok untuk pembelajaran, model pembelajaran di daerah kita, dan karena kita mempunyai, kalau sekarang ini mempunyai kearifan lokal, saya rasa pembelajaran tematik juga model pakem. Dia tidak bisa berdiri sendiri juga, karena model tematik itu mengintegrasikan antara beberapa pembelajaran. Model pakem juga seperti itu. Jadi yang model pembelajaran pakem dan model pembelajaran tematik itu lebih mengarah ke anak-anak. Sementara untuk pelajaran yang lain, yang model pembelajaran yang lain bisa untuk tingkat yang lebih besar, apalagi dengan model pembelajaran kuantum, itu yang lebih ke orang yang tingkat-tingkat mahasiswa yang lebih bisa menggunakan model pembelajaran tersebut. Sementara yang pakem itu cocok untuk anak-anak, ya, model pakem cocok untuk anak-anak karena bisa mengaitkan antara satu tema dengan tema yang lain atau satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. Sama juga dengan tematik, dia juga bisa kita mengajar satu tema, misalnya lagi kita belajar IPA juga masuk pelajaran bahasa Indonesia. Di pakem begitu juga, kita mengajar IPA tapi juga bisa kita peragakan dengan kita kaitkan juga dengan pelajaran yang lain. Misalnya di tematik kita belajar IPA tentang
positif negatif. Apabila masuk positif berarti tidak akan lengket. Positif negatif akan lengket. Itu juga ada pelajaran lain. Yang lain. Yang jelas model pembelajaran seperti ini akan menyenangkan siswa dan akan mencapai tujuan pembelajaran. Itu menurut saya. Kalau ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Atau Bu, saya jawab terus punya Pak Sukri. Boleh, jawab terus dulu. Nanti baru kita kasih masukan. Iya. Kemudian pertanyaan Pak Sukri tentang apakah sama model pembelajaran dengan metode pembelajaran. Model pembelajaran itu dengan metode pembelajaran berbeda, Pak Sukri. Kalau model pembelajaran, kalau metode pembelajaran, cara yang digunakan. Cara digunakan misalnya diskusi, ceramah, dan lain sebagainya. Kemudian yang model pembelajaran, dia untuk mencapai metodenya. Kalau model pembelajaran, perencanaan suatu pola yang digunakan untuk mencapai metode yang digunakan. Itu menurut saya. Izin boleh saya tambahkan sedikit? Boleh, dipersilakan Bu. Izin Bu, boleh tambahkan Jadi, sedikit? boleh, silakan. Silakan Ibu Ibu, silakan. Tuh. Nama saya Nurbaiti. Saya dengan Nurbaiti nih Bu ya. Jadi ini kan terkait dengan pertanyaan dari Pak Zulkarnaini. Saya rasa memang cocok yang dijawab oleh Bu Usna. Itu kan tergantung dari tingkat ataupun jenjang pendidikan. Misalnya kalau jenjangnya rendah ya tematik sama model pakem itu lebih cocok. Makanya saya rasa semuanya boleh saja kita gunakan model pembelajaran. Udah itu terkait juga dengan materi yang akan kita sampaikan kalau menurut saya. Tergantung dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi model mana yang lebih cocok? Kita harus melihat dulu. Apakah ini dalam bentuk kerja kelompok, berarti lebih cocok dengan kooperatif. Itu kan per kelompok ataupun berpasangan. Memang kalau di tingkat dasar sekarang kan lebih cocok dengan tematik ataupun model pakem. Walaupun boleh juga kita masukkan dengan model-model kontekstual misalnya, apalagi di matematika. Itu agak cocok juga. Jadi itu menurut saya mungkin agak sama juga dengan jawaban oleh Bu Usna. Tetapi dengan metode, perbedaan metode dengan model, itu jauh-jauh berbeda. Model, kalau model pembelajaran, kalau kita lihat dari pemahamannya itu, kalau model, bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan di kelas. Kita kan misalnya mengambil model apa? Cooperative script. Mungkin dari pertama itu memang dalam teknik berkelompok ataupun berpasangan. Itu sampai akhir pembelajaran dengan materi yang sama. Kalau model, udah kan lain lagi dia. Metode itu kan udah ada apa di situ, prosedur, urutan, langkah-langkah dan cara yang digunakan oleh guru. Terkait dengan yang Bapak Sukri tanyakan tadi, ceramah. Kalau ceramah itu masuk ke model.
modelnya model ceramah. Berarti dari pertama masuk guru hanya menggunakan ceramah itu saja Maaf, maaf Bu sampai Betty, putus-putus berakhirnya Bu. pembelajaran. Makanya kalau dalam model pembelajaran itu kita mungkin hanya menggunakan satu model dalam satu materi pelajaran. Karena model itu Berarti gunakan dari awal sampai akhir pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas itu model pembelajaran. Maksudnya hanya satu. Dan mungkin kalau memang kita menggunakan dua model itu udah lain lagi. Boleh di tematik mungkin agak bisa juga kita gunakan dua karena di situ kalau di jenjang dasar tematik itu kan tergabungnya beberapa materi pelajaran di dalam sekali pertemuan. Boleh kita gabung dua model. Tetapi kalau memang ya gimana, jelas? Bu, maaf Bu Betty, Bu Nurbaiti. Halo? Putus-putus Bu. Bu? Dengar suaranya. Gimana Bu bisa dengar suara saya? Putus-putus Bu. Oke, baik. Bu Nurbaiti sudah Saya dengar menanggapi suara saya. tadi. Iya, bisa. Baik, terima kasih Bu Nurbaiti yang sudah memberi. Kalau kita berbicara metode, Bapak Ibu, Putus Ibu. Sampai akhir pembelajaran hanya itu yang digunakan. Berarti guru tersebut hanya menggunakan model ceramah langsung ceramah. ya, kalau secara bahasa, metode itu adalah cara, ya. Ada metode adalah cara atau langkah-langkah atau strategi-strategi atau gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran atau wawasan-wawasan. Kita ada mengenal dengan metodologi penelitian. Berarti cara untuk melakukan penelitian. Metodologi studi Islam. Berarti cara atau wawasan atau langkah yang digunakan untuk mengetahui atau studi Islam, untuk mempelajari Islam. Ya, kita lihat asal kata dulu, ya, antara metode dengan model. Nah, Bu Husna nanti dicatat ya jawabannya. Jadi nanti bisa di-share dulu. Jadi metode merupakan cara, langkah, yang sejak langkah, wacana, langkah, cara yang disampaikan sejak berupa gagasan berdasarkan sebuah teori, konsep dan prinsip-prinsip Cepat kali Bu. yang bisa ditangkap aja nanti ya. Ya. Putus Bu, putus. Agak ada tulung Kak Nah. Betul, oke. Metode adalah cara-cara, langkah-langkah yang digunakan secara terencana, ya, sistematis, menurut konsep
bicara metode. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat apa itu metode. Ya, catat juga Busna sebagai jawabannya. Tadi termasuk Pak Syukri nyatakan tadi kemana metode, yang mana metode, yang mana model. Nah, kalaupun ada ceramah itu masuk kemana? Masuk ke modelkah atau metodekah? Nah, di sini jawabannya. Macam-macam metode pembelajaran atau pengajaran. Nah, yang pertama adalah metode ceramah. Selanjutnya tanya jawab, demonstrasi, karya wisata, eksperimen, diskusi, pemecahan masalah, penugasan, proyek, simulasi. Ya, ceramah itu memboyoknya Pak Syukri menyusul metode. Dan ceramah merupakan model yang paling utama, metode yang paling pertama yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, tokoh-tokoh Islam seperti Aisyah Bani, Muhammad Umar, beliau mengatakan bahwa metode ditambah lagi ya, yang tadi kan udah saya jelaskan. Ada lagi penambahan. Putus, Bu. Bu Husna matikan mic-nya dulu. Ya, tambah Aisyah Bani, Busna, boleh ditulis. Oke, dalam Islam, dalam Islam juga disebutkan ada penambahan metode, yaitu pertama metode perbandingan. Ya, lanjut tadi, metode perbandingan dalam Islam dikenal sebagai metode apa? Metode kiasiyah, kias. Ya. Perbandingan mazhab Hambali dengan mazhab Maliki. Perbandingan mazhab Syafi'i dengan mazhab Syafi'i dengan Hambali dengan ya, metode perbandingan atau kiasiyah. Yang kedua adalah metode halaqah. Ya, metode halaqah itu adalah metode apa Bapak Ibu? Metode yang menggunakan lingkaran. Ya, lingkaran. Selanjutnya metode riwayat. Ya, dalam mengartu sahih atau tidak, ya. Kemudian metode mendengar, metode imla, ya. Imla itu berarti dikatakan kemudian dicatat. Kemudian metode hafalan, ya. Metode hafalan. Nah, itu merupakan salah satu metode yang digunakan dalam
ya, itu macam-macam metode yang digunakan. Setelah kita pisahkan apa itu metode, kemudian kita baru menuju ke model. Artinya lahir model itu dari metode, ya, bukan metode itu lahir dari model. Nah, setelah kita tahu ada metode Putus-putus, pada Bu, nggak materi bisa ini dengan dengar. Oke. Sudah, ya, nggak masalah. Putus itu udah jadi permasalahan kita. Putus lagi, sambung lagi, putus sambung, nggak masalah. Nah, metode merupakan cara. Ibunya adalah metode. Sedangkan model adalah lahir daripada metode. Setelah kita mengkaitkan dengan materi. Nanti ada metode kuantum. Ada metode kooperatif. Model. Saya salah lupa. Ada model kuantum. Ada model kooperatif. Ada model interactive learning. Ada model basic learning. Ada model discovery learning. Ya. Ada model quantum Pycom, ada model problem basic learning. Nah, itu lahir dari sebuah metode. Contoh, dalam materi tentang sejarah, ya, kita berbicara tentang sejarah. Apa metode yang kita gunakan? Pasti dulu kita menggunakan ceramah, tanya jawab, kemudian diskusi. Nah, kemudian bagaimana materi ini terkesan pada peserta didik, maka kita menggunakan dengan metode Putus nyambung, putus lagi. datang langsung. Nah, misalnya untuk tsunami, artinya kita bisa mendemonstrasikan atau telaah story. Kita bisa melihat story-story model yang kita gunakan supaya proses pembelajaran pada peserta didik lebih diingat. Nah, jadi pertanyaan Pak Syukri, Pak Syukri. Pertanyaan Pak Syukri, kemana dibawa metode ceramah? Apakah model? Apakah metode? Jawabannya Pak Syukri? Metode. Ya, ceramah merupakan metode pembelajaran yang telah diterapkan oleh para nabi dan rasul. Ya, itu metode pertama sekali di dunia, yaitu ceramah. Ya, tidak ada digunakan model yang sekarang kekinian. Artinya Bu, semua model itu masuk metode. Iya, artinya model-model itu lahir karena adanya sebuah metode. Nah, jadi model itu alat yang digunakan untuk tercapainya sebuah materi. Misalnya, peserta didik membahas dengan model picture to picture. Ya, apa picture to picture? Picture to picture adalah model yang menampakkan gambar-gambar. Ya, misalnya dalam proses pembelajaran tentang wudhu, nah, kita nampakkan langkah-langkahnya itu dengan gambar. Nah, artinya ceramah itu adalah metode pertama untuk kita sampaikan model tersebut. Model itu adalah model picture to picture supaya memudahkan materi yang kita berikan kepada peserta didik. Oke? Nah, pertanyaan Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain. Kagak ada? Ada Bu, ada. Oke. Ada. Nah, Pak Zulkarnain mengatakan kalau kita sekarang ini cukup banyak sudah model ini, model itu.
Mana sih yang cocok sekarang kita gunakan? Kalau sekarang dengan model Zoom, dengan model Google Meet, dah tambah lagi itu model kan? Artinya dalam model yang baru ini yang paling efektif apa? Putus lagi, ceramah lagi itu ya medianya yang kita gunakan dengan teknologi seperti ini. Ya kalau ditanyakan Bu Usna, jawabannya kalau sekarang pandemi ya yang paling cocok ya ini dengan menggunakan dengan menggunakan ya Ibu Usna tulis itu jawabannya. Apa Pak Zulkarnain nanya apa sih yang cocok model sekarang ini? Itu jawabannya. Jadi jawabannya yang paling cocok supaya tidak bertentangan dengan aturan negara, supaya tidak bertentangan dengan aturan bupati, supaya tidak bertentangan dengan aturan gubernur dan wali kota, maka kepala-kepala sekolah menggunakan metode model pembelajaran yang paling aman, safety, ya, menggunakan HP, Android atau laptop. Dan Bu Usna tambah, dengan menggunakan media ini ada banyak nilai-nilai positifnya, ada juga nilai negatif. Artinya Ibu kan Bapak Ibu bisa melihat sejauh mana penurunan langsung utarakan dalam jawaban tadi. Dengan daring sekian persen, dengan tatap muka sekian persen. Oh, kelebihannya masih bisa dilakukan tatap muka walaupun dengan berbagai masalah. Ada itu jaringan, ada itu tidak ada paket, ada itu gaptek. Jadi Ibu utarakan ya Bu Usna. Bu sampaikan, dan bagus itu pertanyaan Pak Zulkarnain, artinya kekinian. Iya, permasalahan sekarang. Dan itu Bapak Ibu pasti lebih tahu persis keadaannya selaku kepala sekolah, selaku guru dalam menghadapi peserta didik pada saat pembelajaran pandemi seperti sekarang ini. Kita tunggu nanti, kawan juga nunggu jawaban tersebut. Baik, oke. Bapak Ibu, ini kan sebagian sudah mengirim ke grup. Nah, waktu Bapak Ibu mengirim ke grup, itu yang terkirim PDF-nya bukan dalam bentuk PPT. Jadi mohon Bapak Ibu yang sudah mengirim ke grup, mohon dikirim dalam bentuk PDF yang berbentuk PowerPoint ya. Ini seperti Bu Nurbaiti. Mana ada hadir Bu Nurbaiti? Hadir Bu Nurbaiti? Ada tadi Bu, ada tadi Bu Nurbaiti. Mana beliau? Ini sudah saya nampakkan, sudah saya share ya. Bisa Bapak lihat Ibu punya Bu Nurbaiti masih dalam bentuk Word. Ya, dalam bentuk Word tu udah tampil makalah tak tahu panjang, nggak tahu intinya apa. Ya. Jadi bisa ditampilkan, ini sudah benar dalam bentuk PDF. Cuma yang ada ditampilkan PowerPoint-nya Bu, coba mana Ibu lihat deh. PowerPoint-nya ada, mana? PowerPoint-nya sudah PowerPoint-nya sudah dalam bentuk halo Ibu, PowerPoint-nya sudah dalam bentuk PDF. Iya, PowerPoint-nya sudah dalam bentuk PDF. PowerPoint-nya sudah dalam bentuk PDF, Ibu. Ibu, adanya Bu. Coba halo? Ibu, boleh? Bu, ada halo, PowerPoint-nya. Boleh. Coba Ibu kirim ke Ada, grup ya. coba lihat di atas. Di mana? Baik, saya lihat dulu ya PowerPoint-nya. Udah, PDF sama itu Bu. PDF sama PowerPoint Udah, ya. memang PowerPoint yang saya kirim satu lagi Bu. Udah. Udah, tunggu Ibu Nur. Itu dalam bentuk PDF atau PowerPoint. Oke, baik. Saya cari dulu ya.
Oke. Oke, Bu Nurbaiti. Halo, Bu Nurbaiti. Nampak ini yang saya share? Bu Nurbaiti, satu lagi PowerPoint-nya. Oke, Bu Nurbaiti, satu lagi PowerPoint-nya sudah Ibu share, tapi belum dalam bentuk PDF. Maaf Ibu, PowerPoint-nya belum dalam bentuk PDF sehingga tidak bisa dimunculkan, Ibu Nurbaiti. Ya, tolong Ibu convert dulu ke PPT-nya ke Maaf Bu ya, sekalian jaga Mama lagi sakit. Oh gitu. Mama lagi sakit, lagi di infus ini. Maaf Ibu. Oke. Baik, berarti Bu Nurbaiti tidak bisa tampil untuk hari ini. Bu, ada sedikit Bu, boleh Bu? Boleh. Siapa yang mau tampil dulu untuk hari Bukan Okay. mau tampil ini Bu. Iya. Saya bukan mau tampil, tapi mau sedikit mendapatkan pencerahan tentang apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi begini, tadi ada Ibu sampaikan bahwa model pembelajaran yang kekinian itu yang sekarang misalnya melalui Zoom, gitu ya Bu ya? Iya. Jadi yang pembelajaran seperti ini masuk ke model atau masuk ke metode Bu sebenarnya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya agak kebingungan ini terus terang. Kebetulan lagi ada pakarnya, ada Ibu di sini. Kepingin menanyakan sebenarnya tadi kan Ibu sampaikan bahwa model itu ada di dalam metode. Kira-kira seperti itu Bu ya? Tetapi kalau kita lihat di pengertiannya, model itu semacam perencanaan pembelajaran. Sedangkan metodenya adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, gitu kan? Nah, memang bingung saya ini, apalagi dulu ketika saya jadi guru, ada lagi istilah lainnya selain model dan metode, ada teknik, ada strategi, ada pendekatan. Mungkin Ibu bisa menyampaikan secara lebih gamblang supaya mudah kami pahami perbedaannya itu di mana. Jika ada tingkatan paling atasnya itu sampai ke bawah yang mana. Jika perlu untuk lebih memperjelas supaya lebih jelas, boleh Ibu sertakan contoh. Itu yang itu ya Bu ya, yang ingin saya dapat lebih pencerahan dari Ibu. Itu yang kedua Bu, sedikit tadi ingin menambahkan apa yang ditanyakan oleh Pak Zulkarnaini tentang model pembelajaran yang cocok di kita baik di masa pandemi maupun sebelum pandemi. Saya melihat dari beberapa model yang sedikit saya ketahui, yang paling cocok itu menurut saya ya Bu ya, adalah kontekstual atau yang biasa dikenal dengan istilah CTL ya, kontekstual teaching dan learning, yang pada dasarnya konsep kontekstual ini adalah menyesuaikan dengan konteks, dengan keadaan. Materi itu disesuaikan dengan keadaan, bahan-bahan yang digunakan juga disesuaikan dengan konteks yang ada di sekitar kita, disesuaikan dengan tradisi, kebiasaan, dan situasi di daerah, seperti itu Bu. Jadi mohon lebih Ibu bisa tekankan perbedaannya itu Bu, di mana yang saya tanyakan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon kan, ada telepon Pak Menteri.
dia. Ah, dia. Jaringannya nggak bagus ya? Okey. Nggak, ini kami masih terputus-putus aja. Dengar, putus-putus. Ibunya kemana ini? Putus ya? Iya, putus. Sepertinya keluar. Bu Usna bilang ke ibu kalau bisa lebih dekat ke jaringan apa gimana. Dari awal memang kita kurang nyaman ya, terputus. Bu Mimi sudah sehat? Belum Pak. Suara kan masih nampak lemes kan Pak? Enggak, saya nengok suaranya itu suara enggak sakit, masih sep kali suaranya. Enggak, saya kan memang suaranya bagus Pak. Pak Zahiri kok nggak datang jenguk saya 2 kali loh Mas. Saya di Banda, Bu. Posisi di Banda. Terputus lagi. Oke, kedengaran suara saya? Siap. Oke, ya. Semoga Pak Amin cepat sembuh, amin. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Ya. Semangat Pak Amin, semangat. Udah seno. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi bagus sekali pertanyaan dari Ibu Rosmiati. Beliau bingung yang mana metode, yang mana model, yang mana pendekatan. Nah, jadi apa yang menjadi pertama? Yang paling utama itu Bu Rosmiati desain. Jadi kita mengenal desain itu sebanding dengan perencanaan. Dalam proses pembelajaran ada desain perencanaan, yaitu dalam proses pembelajaran dikenal dengan kurikulum. Nah, kurikulum di Indonesia sudah mengalami pergantian dari tahun 1946 sampai sekarang. Dengan berbagai macam namanya, dari itu kurikulum CBSA, kurikulum KTSP, kurikulum KBK, kurikulum K13, kurikulum sampai yang dikenal sekarang dengan kurikulum Nadiem Makarim, yaitu kurikulum yang hanya 1 lembar. Ya, artinya sudah sangat-sangat diperkecil ya, dipersingkat. Nah, setelah ada desain, kemudian ada perencanaan yang dilakukan dalam tingkat pemerintah. Nah, kemudian baru lahirnya proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran tersebut ada digunakan metode, ada digunakan pendekatan, ada digunakan model. Nah, itu tidak usah bingung Ibu. Dan kita menempatkannya pada posisinya masing-masing. Saya juga dulu bingung, tapi sekarang setelah saya pahami dan saya nggak mau mencoba untuk membingungkan dengan kosa-kosa kata itu, ya. Nah, jadi kalau kita melihat yang saya konsisten yang saya jelaskan tadi bahwa metode itu adalah merupakan langkah dan cara dalam penyampaian supaya tujuan peserta didik ini tercover secara efektif, secara psikomotorik dan secara kognitif. Nah, itu melalui dengan metode-metode. Sedangkan model ini adalah lahirnya daripada metode tersebut. Begitu juga pendekatan. Ada yang mengatakan bahwa pendekatan itu adalah teknisnya, ya. Teknis yang digunakan dalam proses pembelajaran melalui pendekatan yang digunakan.
Sama, sebenarnya sama. Pada intinya sama. Tujuannya itu untuk mencapai sebuah pembelajaran berhasil atau tidak, tercukupi materinya atau tidak, terkendala apa saja dalam sebuah materi, terevaluasi atau tidak dalam proses pembelajaran. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, Nadiem Makarim menegaskan bahwa proses pembelajaran yang dia inginkan kalau saat sekarang ini yaitu dengan konsep merdeka belajar. Apa itu konsep merdeka belajar? Artinya, kalau di dunia kampus, mahasiswa tidak hanya terikat pada satu jurusan. Artinya seperti ini. Mahasiswa pertanian atau mahasiswa keguruan, dia bisa memperoleh mata kuliah pada fakultas teknik. Apa misalnya mata kuliah yang institusi atau universitas, misalnya mata kuliah tentang metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian kan disepakati bahwa semua fakultas, semua jurusan harus ada metodologi penelitian. Jadi dalam konsep merdeka belajar dituntut adanya fleksibilitas bagi peserta didik untuk mencari materi-materi pada fakultas juga dalam dunia pendidikan yang strata dasar, menengah, dan ke atas. Nadiem Makarim ingin menerapkan 4 konsep. Ya, merdeka belajar itu artinya peserta didik tidak hanya diukur kemampuan kognitifnya itu berdasarkan nilai-nilai ujian saja. Nah, jadi itu dia ingin mengclearkan, ya, itu konsep dia. Saya berbicara konsep yang sudah dia terapkan. Oh, terjadi penerimaan atau tidak penerimaan di lapangan itu kan permasalahan yang dihadapi. Artinya setiap kurikulum yang baru pasti memiliki pro dan kontranya. Ya, begitu Bu Rosmiati ya. Jadi proses pembelajaran itu kalau yang sekarang ini bisa dikaitkan ke dalam model basic learning atau pemecahan permasalahan dengan menggunakan media atau alat. Karena nanti setelah kita tahu model, kita tahu metode, maka akan ada lagi yaitu sumber, ada lagi alat, ada lagi media dalam proses pembelajaran. Jadi itu kalau saya katakan itu bagai piramida. Artinya ada ketergantungan satu sama lain. Dari desain pertamanya, Bu Husna, tolong dicatat dari desain, dari perencanaan, dari metode, dari model, dari pendekatan, dari sumber, dari media, dan sampai alat pembelajaran. Ya, itu semua itu saling berkaitan satu sama lainnya. Begitu penjelasannya Bu Rosmiati. Saya berharap Ibu Husna ada mencatat apa yang telah saya sampaikan supaya menjadi jawaban dari setiap pertanyaan kawan-kawan Bapak Ibu, seperti pertanyaan dari Bu Rosmiati, Pak Syukri, dan Pak Zulkarnain. Bu Husna mana Bu Husna? Oh, Bu Husna. Ada Bu, saya catat. Ada Bu, saya catat. Alhamdulillah. Terima kasih. Walaupun kadang banyak kekurangannya. Oh, nggak apa-apa. Artinya pun Bu Husna jangan terpatok apa yang saya katakan. Boleh penambahan menurut pengetahuan Bu Husna, silahkan disampaikan. Ya Bu, makasih. Oke, baik Bapak Ibu. Pak Syukri mau tampil, Pak Syukri? Gimana Pak Syukri mau tampil? Belum di print Bu makalahnya, nantilah baru siap dibuat. Oh, nggak usah di print, kita nggak usah print Pak, lebih hemat. Kalau Bapak print habis duit 20.000, seharusnya bisa beli ayam geprek. Pegangannya belum ada di sini untuk dijelaskan, belum ballpoint ya Bu. Oh, belum ballpoint. Oke, bagus Bapak Ibu.
Semoga minggu depan Bapak Ibu sudah membuat dalam bentuk PowerPoint dan bentuk PowerPoint-nya dijadikan PDF Pak ya, biar bisa muncul seperti Bu Husna. Bu Husna beliau sudah buat dalam bentuk Word, kemudian dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk PowerPoint di PDF-kan, kemudian di-share. Jadi Bapak Ibu saya mohon sekali lagi makalah tidak perlu di print Pak, tidak perlu di print. Zaman kita udah canggih dan bisa menghemat biaya printnya. Ya, baik. Ada penambahan, ada pertanyaan? Pak Zahiri sudah siap makalahnya Pak Zahiri? Tampil ini berada di luar Bu, di Banda Aceh lagi pelatihan Bu. Semua ini menyita waktu. Oke. Oke, Oke, baik Bapak Ibu, saya tunggu makalah-makalah selanjutnya. Iya, baik, saya tunggu makalah selanjutnya yang sudah siap bisa di print bisa di-share ke grup biar kita bisa tampil. Baik, sebelum kita tutup saya mau absensi dulu untuk pertemuan ketiga, benar? Benar? Betul, Bu. Betul. Oke, Bu Husna hadir? Hadir, Bu. Pak Zahiri Idris hadir? Bu, hadir. Hadir. Bu Agustina Hadir. Bu Agustina yang mana video? Oke, Bu Agustina. Bu Agustina minggu kemarin ada hadir? Ya? Minggu kemarin hadir Ibu? Tapi di sini saya tidak mengabsen. Apa hadir atau gimana? Atau memang udah keluar waktu saat saya absen? Hadir selalu, Bu. Oh ya, oke. Bu Nurbaiti? Bu Nurbaiti? Tadi hadir, Bu. Tadi putus dan keluar. Itulah saya rasa seperti itu. Jadi begitu saya absen, orangnya udah pada kabur. Ya, Bu. Masih ada Bu, cuma jaringannya susah. Wajah-wajah yang standby dari pertama sampai akhir ada. Nah, itu Ibu Nurwati udah hadir, Bu. Yang hadir selalu Pak Zahiri. Jadi kadang-kadang kan di awal hadir. Begitu presentasi kemana orang? Jumlahnya berkurang terus. Jaringan Bu. Kenapa ini sama Ibu anggotanya berkurang? Nanti giliran mau absen lagi udah banyak lagi anggotanya. Jadi kita kayak main apa namanya bahasa aja main Ini Itu dengan bahasa Indonesianya peta umpet ya pokoknya gitulah. Jadi ketika keluar muncul karena di sini kan tampil semua orang, artinya kan muncul siapa yang tampil, siapa yang tidak, siapa yang ya begitulah. Oke, baik. Hona kata tanya. Bu Nurbaiti. Bu Nurbaiti ya. Oke, Bu Nurbaiti, Bu Agustina. Nyo Alfamek, so Alfamek ya. Nyolong Bapak Ibu Amin. Pak Amin. Oh, maaf Amin. Karena long doa kan tahunan nan abah Oh, api. jud Amin. Oke, kemudian Etma Alba, soalnya Etma Alba. Etma Ya. Bu Betty. Etma Alba. Bu Betty. Nurbaiti. Nurbaiti, oke. Cut Fatma Hanum hadir? Nurbaiti. Cut Fatma Hanum. Oke, enggak. Cut Fatma Hanum. Tadi ada, Bu. Itulah, sekarang udah nggak ada lagi. Maka Listnya. Keluar kadang, Bu. Itulah, maksudnya ngapain keluar-keluar? Hadir, Bu. Itu siapa hadir? Julisna. Yang mana orangnya? Oh, ya. Ini nggak tahu kita orangnya yang mana. agak ada lagi jual. Hah? Oke, Bu Cut Lisna. Bu Cut Lisna berapa kali dah pertemuan? Baru tiga. Oke, waktu saya absen dah kabur ya. Jadi nggak absen yang tadi baru 2 kali ini.
Oke, Cut Ubid. Cut Ubid. Mana Cut Ubid? Cut Ubid tidak hadir. Nanti begitu kabeh tali absen, Bu, lo hadir, Bu, lo hadir. Oke, Bu Yusniati. Saya Bu. Oke, Bu Yusniati. Yusniati. Benar Bu Yusniati namanya ya? Benar Bu. Yusniati. Yusnidar, yang mana? Yusnidar Abdullah. Saya Bu. Mana? Saya Bu, Oke, saya. ya. Oke. Bu Husna makalah udah, Bu Yusnidar udah ya makalahnya ya. Ya, oke, bagus. Pak M Yusuf Naura. Hadir Bu, hadir. Pak M Yusuf minggu depan Pak Yusuf ya tampil ya. Insyaallah Bu, insyaallah. Insyaallah Bu. Ya. Kalanya akan siap. Bu, Cubit ada Bu ya. Tadi itu putus Bu. Kan? Giliran Tadi saya putus Bu. Enggak terputus tadi Bu, betul. Giliran sudah saya absen Bu, saya ada Bu ya. Ya, Oke. saya ada 3 kali udah Bu. Oke, Bu Curudit minggu depan tampil makalah ya. Insyaallah Bu. Nah, ya sama Pak Yusuf Mah. Insyaallah Bu, insyaallah. Insyaallah. Oke ya. Iya, Bu. Oke. Wah. Bikinnya dalam bentuk PPT dan di PDF kan biar bisa muncul ya. Iya Bu. Ya Bu, ya Bu. Bu Rosmiati. Bu. Ada Bu? Ada. Oke. Bu Nurul Aini. Bu. Oke. Bu Cut Ubid. Oke, kita kagak ada Bu. Oke, Pak Zulkarnaini. Oh, Pak Zulkarnaini. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Pak Edi Saputra. Pak Edi. Oh, Pak Edi. Nanti giliran kali saya ke Hanale. Salah Bu Cut Fatmah Hanum. Bu Fatmah Hanum. Pak Muslim Yusuf. Hadir Bu, hadir. Ini Bu, hadir. Oke, ya. Pak Zulkifli. Oh, padang kan. Ah? Oh, Tunggu Haji. Oh, Tunggu Haji ya. Entah hurung, mana kau? Nya giliran kalung palang untuk kagak SMS lu. Mata tinggal lu absen ke hana. Kadang-kadang kami pakai. Kami pakai, tanggap kami pakai. Oke, Pak Syukri. Oke. Pak Saiful Amri. Hadir, Bu. Mana? Hadir. Oke. Habis? Ada yang tidak saya bacakan? Berarti ini 19 orang, 18 orang. Jadi begitu siap ada saya langsung dimatikan. Langsung partisipasinya, tunggu jangan dulu ditutup, kita foto dulu. Ya, Bu. Dokumennya. Satu. Ya, Bu. Nah, nampak kan videonya? Ayo, mana? Nampak Bu. Nampak wajahnya, mana? Pak Muslim belum. Oke, nampakkan, hidupkan videonya. Bu Ya, Bu. Yusniati. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Dan untuk Bu Husna, mohon dicatat soal dan jawabannya. Dan saya tunggu di grup atas bantuannya untuk disampaikan apa yang isi materi yang kita sampaikan pada hari ini. Baik, apa yang benar bisa Ibu ambil, bisa Bapak ambil. Apa yang tidak berkenan, apa yang tidak baik, bisa Ibu tinggalkan. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini mendapat pahala di sisi Allah. Amin.
Amin. Kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah 3 kali pertemuan. Oh, belum.